Berkatilah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah yang penuh kasih, berlimpah setia kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur di kesempatan sore hari ini, kami diperjumpakan dengan saudara-saudara seiman kami dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Ebenezer. Bahwa pada kesempatan saat-saat sekarang ini, kami sungguh amat terbatas untuk dapat berjumpa secara langsung bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Karenanya, kami sungguh bersyukur ketika kami diperjumpakan melalui media virtual seperti ini. Kami rindu Tuhan untuk saling menyapa bersama, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk saling menopang dalam doa, dan saling menguatkan dalam iman dan pengharapan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memampukan kami memahami firman-Mu dengan baik. Sehingga oleh firman-Mu kami dikuatkan. Bahkan kami memperoleh hikmat dan bijaksana bagaimana seharusnya kami menata dan meniti kehidupan anugerah-Mu ini. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada kesempatan ini adalah merupakan bahan bacaan dan renungan kita di minggu hari ini dari bacaan utama, yaitu kitab kedua Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa. Jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh. Dan tanpa lemak para pahlawan panah. Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib
daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. Firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa dengan sukacita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, meluangkan waktunya untuk menggumuli firman Tuhan, dan menjadikannya itu sebagai bahagian kehidupan yang harus dihidupi untuk menjalani kehidupan dalam berbagai situasi yang tentu silih berganti kita alami, kita hadapi dalam hidup. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat sore semuanya. Saya tetap berdoa Bapak Ibu saudara-saudara senantiasa dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita menjalani hidup anugerah Tuhan, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sulit seperti yang kita alami seperti sekarang ini. Firman Tuhan ini saya sengaja pilih untuk kita sekalian. Tentu firman Tuhan itu selalu relevan dalam berbagai konteks, tapi untuk saat ini saya melihat bahwa kita mesti menggumuli kehidupan seperti yang sedang kita alami saat ini, dari kebersamaan dalam gereja Toraja, dan dalam gereja Toraja di ibadah hari Minggu ini kita bersama-sama merenungkan dan memaknai firman Tuhan seperti yang kita baca tadi, 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27, di bawah tema kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Tentu Bapak Ibu banyak yang sudah mengikuti ibadah live streaming hari ini, apakah dari Tongkonan Sangulele Channel atau dari Jemaat Rantepau, atau bahkan ada yang mengikuti dari berbagai tempat, yang mungkin juga dari live streaming yang ada di Kelas 10 Jawa, dan membahas pokok bahasan yang sama dengan tema yang sama. Tapi saya meyakini bahwa tentu masing-masing pembawa firman mendekati firman dari sudut pandang yang berbeda, ataupun kalau itu sama mungkin cara penyampaiannya berbeda. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dalam ibadah-ibadah hari Minggu saling melengkapi dengan sapaan firman Tuhan yang kita dengarkan di sore hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan, itu tema kita. Berangkat dari tema ini, Bapak Ibu saudara-saudara, secara sederhana saya membahasakannya seperti ini, tema ini ya. Jika saya tahu bahwa Allah sungguh mengasihi saya, kenapa saya harus meletakkan pikiran dan perhatian saya pada pahitnya kehidupan ini? Saya mencoba menguraikannya dalam bahasa yang berbeda. Jika saya tahu bahwa Allah mengasihi saya, kenapa saya harus meletakkan pikiran dan perhatian saya pada pahitnya kehidupan ini? Yanna kira-kira lah di bahasa Toraya, bisa lah dikuak. Pas lagi ya ke kutandai sei kumua na pakaboro lu na apu ngamatua. Nama apauri na ya tu mapai ina katuan lana di bang tu utun penangku. Kira-kira susita. Jujur atau tidak, Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang dapat kita kategorikan sebagai kepahitan kehidupan yang kita jumpai dalam hidup. Terlepas dari berat atau ringannya masalah, banyak atau sedikitnya masalah, tapi itu masing-masing persepsi kita. Ada orang yang mana masalah masih sidi ibangari, nasang aku mau kapoli untuk masalahnya. Ada orang yang memang sudah begitu besar masalahnya, tapi dia masih tetap melihatnya bitti dia teh. Jadi tergantung persepsi kita. Terlepas dari berat atau ringannya masalah, banyak atau tidaknya, tapi yang pasti adalah setiap kita selalu mengalami berbagai situasi kehidupan yang dapat dikategorikan sebagai kepahitan hidup yang kita alami. Namun melepaskan diri dari belenggu kepahitan seperti itu
Kita punya banyak cara. Kadang-kadang kita menggunakannya ingin melepaskan diri dengan cara kita sendiri, dan kadang-kadang juga kita meminta pendapat orang lain, dan terlebih kita sebagai orang beriman, kita memintanya kepada Tuhan. Jadi dapat dilakukan dengan menitik beratkan perhatian kita pada besarnya kasih Allah bagi kita. Jadi untuk keluar dari berbagai situasi polemik kehidupan yang kita alami, kita bisa keluar dengan menitik beratkan perhatian kita pada besarnya kasih Allah bagi kita. Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan memusatkan atau memfokuskan diri pada kasih Allah, itu dapat membuat kita secara bijaksana mengolah masalah yang kita jumpai, dapat membuat kita terhindar dari keputusan-keputusan yang keliru, serta dapat membuat kita berhikmat dalam menentukan hal apa yang lebih prioritas sebagai pilihan dari sekian banyak pilihan yang ada yang dapat kita ambil. Sekali lagi, memfokuskan atau memusatkan perhatian pada kasih Allah itu dapat menolong kita untuk menghindari keputusan-keputusan yang keliru, dan bahkan bisa membuat kita berhikmat untuk menentukan mana pengambilan keputusan yang sebenarnya lebih prioritas yang harus kita pilih di antara sekian banyak pilihan yang lain. Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, latar belakang Daud dalam pembacaan kita saat ini. Sekian lamanya dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia berada dalam sebuah lingkaran penderitaan yang teramat sangat. Dia berada dalam, katakanlah, lingkaran maut yang mengelilingi dia, yang sewaktu-waktu nyawanya akan terancam. Dia sekian lamanya dikejar-kejar oleh Saul karena kecemburuan Saul. Berbagai momen dilakukan oleh Saul untuk mengadakan percobaan pembunuhan kepadanya. Berbagai pancingan dilakukan oleh Saul kepada Daud untuk melihat momen mana yang paling tepat bagi dia untuk membunuh Daud. Termasuk salah satu pancingannya itu adalah ketika Saul memberikan Mikal anaknya menjadi istri Daud. Nah, popendadi menantuna tu Daud dengan dengan kerinduan supaya dia dapat dengan mudahnya membunuh Daud. Nah, berkali-kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud untuk membunuhnya. Daud tersiksa, harus tinggal di tempat-tempat persembunyian, di padang gurun, di gua-gua, dan lain-lain sebagainya, di tempat-tempat yang tidak layak untuk ditempati. Dia bersembunyi karena dia diburu seperti binatang buruan, dalam tanda kutip. Dia dibunuh seperti binatang buruan oleh Saul. Belum lagi dia harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, dan dia harus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Israel. Jadi, kalau kita melihat situasi Daud seperti ini, bisa dikatakan bahwa ya lengkaplah penderitaannya. Penderitaan Daud begitu lengkap di sini. Dan tidak ada kepahitan kehidupan yang saya kira dapat melampaui kepahitan kehidupan yang dialami oleh Daud seperti ini. Begitu pahitnya kehidupan yang dia alami, bukan karena dia melakukan kesalahan atau kejahatan. Justru karena dia sedang memperjuangkan sesuatu yang mulia, dia memperjuangkan sesuatu yang luhur, tapi dia kok diperhadapkan dengan berbagai kepahitan kehidupan. Kurang apa lagi kepahitan yang dialami oleh Daud? Yakin na kita teh maadin di kuah mo teh patay bang mo aku lah isabe. Biasa den distilan takianu ke mapari ilim di saadin ko patay bang mo aku lah isabe. Kena kita nang la di kuah kumua batu memukunin buang kalai ku teh. Maadin mentu yo miki. Batu di kuah rakambay na mekai dolen miki kalau ke bongi. Ketika menghadapi persoalan yang sepahit ini, kalau kita membayangkannya betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Daud. Apa yang terjadi? Daud kuat hingga sejauh itu. Apa rahasianya? Dia tahu bahwa Allah sungguh mengasihi dia. Itu rahasianya.
Yang menjadi rahasia bagi Daud untuk tetap bertahan dalam sebuah polemik kehidupan yang begitu pahit adalah ketika dia tahu dan sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah mengasihi dia. Dia tahu bahwa Allah sungguh mencintai dia. Masalahnya belum selesai, tetapi dia mengatakan Allah akan menyelesaikannya bagi. Itu pernyataan Daud dalam Mazmur yang tentu luar biasa. Bayangkan tingkat spiritualitas Daud seperti ini. Daud sungguh luar biasa dalam membangun imannya dan relasinya dengan Tuhan. Bahkan untuk mengingat kejahatan orang lain pun Daud tidak sempat. Untuk mengingat kejahatan orang lain pun Daud tidak sempat untuk memikirkannya. Bayangkan di kamu nake dan nikan demam mengidikan deh. Biasa di kompo kade ke mami ilu di saat dengan kondo tak ilu buku kilala itu mintu indangku. Mana di gua kok ya tuh makanya mau dibayar. Ya keden apa mami di kande biasa di gua tak ilu kukilala itu indang kukukan demi teh karena begitu nikmatnya. Jadi kira-kira dalam bayangan seperti itulah Daud menikmati kasih Allah. Saking nikmatnya kasih Allah itu, dia lupa akan segala sesuatu yang menyedihkan, dia lupa akan segala sesuatu yang pahit dalam hidupnya, dia lupa akan segala sesuatu yang akan menjeratnya pada kematian, dia lupa akan segala sesuatu yang dia gumuli dalam hidup. Karena dia menikmati betul kasih Allah itu. Saking nikmatnya kasih Allah itu, dia lupa bahwa ada kepahitan hidup yang sedang dia alami. Kita tidak ingat lagi berbagai kesusahan kita, hanya dengan mengingat dan terus menikmati kasih Allah. Tak emota sempat untangaran itu masuk sana katuan ta. Kaya bang umponoi tangga atas ya katuan ta tu kumua na apakah borok to ngangki puang teh. Seperti itu kira-kira. Kita tidak punya lagi sempat untuk memikirkan berbagai situasi sulit dalam hidup karena kita terus-menerus memfokuskan pikiran dan perhatian kita untuk menikmati betapa luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita. Daud tidak ingat lagi betapa bejatnya kelakuan Saul kepadanya. Daud tidak ingat lagi betapa luar biasanya kejahatan-kejahatan yang dirancangkan oleh Saul kepadanya. Tak enak sang mau nakilalai Daud tumintu nato. Faktanya, Daud tidak bersuka cita karena Saul mati. Yang dibahas satu pasal sebelumnya itu, perikop sebelumnya, ada seorang prajurit yang turun dari gunung di mana dia menyaksikan secara langsung pada saat Saul dan Yonatan dibunuh. Dia datang membawa kabar itu kepada Daud. Dia mengatakan, emang kadipate itu Saul? Yang dia pikirkan adalah dia akan mendapat perlakuan baik dari Daud ketika dia menyampaikan kabar tentang matinya Saul kepada Daud. Apa yang terjadi? Bukannya Daud bersuka cita karena informasi itu, justru disuau umpate itu prajurit itu. Prajurit yang datang membawa kabar tentang kematian Saul yang seolah-olah bangga karena dia membawa informasi tentang kematian Saul kepada Daud, justru Daud gerah terhadap dia dan dia dibunuh. Daud tidak lagi memikirkan perbuatan-perbuatan Saul yang sungguh luar biasa telah menyakiti dia. Pada saat Saul dan Yonatan itu mati, dia berduka cita. Ya kena kita to temo adin di kwa pala karya nama itu na kwa. Baina di kwa mati siapa kada enak. Karena mungkin kebencian itu akan membara dan dendam itu akan muncul. Tapi yang kita temukan dalam diri Daud adalah tidak ada sedikit pun kebencian itu muncul. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sekian banyaknya ayat yang kita baca tadi ini tentang syair ratapan yang ditulis oleh Daud dan disuruh oleh orang-orang untuk mengajarkannya kepada Bani Yehuda. Tidak sedikit pun kata, tidak satu kata pun yang muncul yang nadanya negatif terhadap Saul. Tidak ada yang bernada negatif kepada Saul. Bayangkan ayat 23 saja Daud mengatakan, Saul dan Yonatan
orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Oh, bayangkan nih kamu tahu, dia ingin dibunuh oleh Saul, tetapi justru dia menceritakan secara luar biasa tentang pribadi Saul. Daud bahkan sangat berduka cita atas kematian Saul dan Yonatan. Bukannya melihat kematian Saul dan Yonatan itu sebagai kesempatan untuk memperoleh kedudukan, untuk kemudian bersukacita di atas singgasananya, di atas tahta kerajaan yang segera akan jatuh ke tangannya. Dia tidak ingin menari-nari di atas duka cita orang lain, tapi dia larut dalam duka cita karena dia melihat bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Betapa penghargaan Daud yang luar biasa kepada orang yang diurapi Tuhan. 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang dia katakan? Aku tidak sampai hati untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Betapa berharganya di mata Daud orang yang diurapi Tuhan. Jadi dari situlah bagaimana Daud senantiasa dipenuhi tentang seluruh pola pikirnya, hatinya, dan seluruh hidupnya itu dipenuhi dengan kasih Allah. Dan dengan kasih Allah itu dia bagikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang membencinya. Kepada Saul yang hendak membunuh dia, dia tetap mengasihi Saul dengan kasih yang luar biasa. Kalau kita lihat selanjutnya kisah kasih Daud itu, kita bisa lihat di pasal 9 misalnya, bagaimana Daud mencari keturunan dari Saul, dan didapatilah Mephiboset dari Lodebar. Dan Daud mengatakan, aku akan menunjukkan kasih yang dari Allah kepadanya. Kasih Allah yang dinikmati oleh Daud sedemikian, dibagikan dalam kasih juga kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada orang yang membencinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Daud mengalami sebuah kepahitan hidup, bahkan ketika dia berduka cita karena kehilangan Saul dan Yonatan, satu yang tak boleh hilang dari dirinya adalah dia tidak ingin kehilangan kasih dari Allah. Jadi, ya boleh itu agan katuan, tutai pada mapai inalan katuannya teh, kita mau nakamaseki puang. Kepahitan hidup yang melampaui berbagai kepahitan yang dialami oleh manusia adalah ketika kita kehilangan kasih Allah. Kalau kita merasakan kepahitan hidup karena persoalan yang kita hadapi, ternyata itu bukanlah kepahitan yang melampaui segala-galanya. Kadang-kadang kita toraya yang nakamatian di kuah pokadai, ya tu kamatiannya mau pak di ita endawan nih. Di sangatongan mo indo onali upa di ike kamatian ki. Pahitnya kehidupan yang teramat pahit itu adalah ketika kita kehilangan karena kematian. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, kepahitan yang teramat sangat yang mengatasi segala kepahitan hidup adalah ketika kita kehilangan kasih Allah. Maka satu hal yang tak boleh hilang dari kita adalah jangan sampai Tuhan berhenti mengasihi kita. Dan karena itu, jadilah pribadi yang terus-menerus dikasihi Allah. Dengan terus melakukan kehendaknya, dengan terus mengabdikan diri kita sepenuh-penuhnya kepadanya, dalam tingkah laku kita, dalam tutur kata kita, dalam perkataan kita, lakukan segala yang dikehendakinya. Bahwa ada masalah-masalah yang kita temui dalam hidup, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apa mo inaden tumagasan nakatuan ditingayo, ke ditandai kumu nakamasi siya piki upong matua, daan apa masuk sabang ipenanta. Yang menjadi duka cita yang paling berat, yang tidak ada duanya adalah ketika kita kehilangan kasih yang dari Allah. Pandemi boleh ada, kita berduka cita, kita cemas, kita takut karena itu. Yakin dan percayalah bahwa kasih Allah melampaui segala-galanya. Daud begitu luar biasa menata dan meniti kehidupannya dengan seindah mungkin,
Sekalipun ada banyak persoalan, karena dia tahu kasih Allah jauh lebih besar dari segala-galanya atas hidupnya. Kita solana sangat tona kamaseki pung matua. Pemami itongan itu Pak Kamasian na pung matua. Yan na di pemami itong tu Pak Kamasian na pung matua. Tak mau dikilala itu tuh kamapai ina kamasusan lan katuan siamapai ina katuan. Ketika kita sungguh menikmati betapa lezatnya kasih Allah itu, maka persoalan-persoalan hidup kita itu, kita tidak punya lagi kesempatan untuk mengingatnya dan meletakkan perhatian kita terhadapnya. Sekali lagi, kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan, nikmati kasih Allah dalam jejak langkah kehidupan kita, selangkah demi selangkah, nikmatilah langkah kehidupan ini sebagai kasih Allah yang luar biasa atas kita sekalian. Salam sukacita dalam Kristus. Salam ala kita salanasang. Matotok siapa tak kami salanasang. Kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan. Menikmati kasih yang dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Winda, barangkali ada yang mau mengatakan sesuatu hal terkait dengan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Mungkin ada yang mau sharing untuk kita? 1-2 orang. Silakan. Kapal lah. Ada yang mau sharing untuk kita? Koyan Nata Asia, saya berikan kepada Ibu Pendeta Winda dengan hormat untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Ada ini ya yang mau bicara enggak? Ibu Mama Dev bukan? Enggak. Bu Hermin. Enggak ya? Oh, ya sudah. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada banyak saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Dari Karawang ada Mama Nanda, ada keluarga Papa Rusel, ada Saudara Domingus, ada Mama Audrey, ada Anak Akira, ada Mama Susan, dan juga Nenek Gea yang kurang sehat, yang sakit, yang di Jakarta. Lalu yang di Bekasi, sungguh banyak saudara-saudara kita. Baru saja kita mendengarkan ada Feby. Feby anaknya Bapak Yohanis Peda. Lalu ada Ibu Tangdiala, ada Bapak Thomas Samperura, ya seperti yang di warta jemaat. Ya, ada Ibu Ripka Palembang, ada Stefani Rombe, ada Ibu Eni, ada Bapak Markus Pangruruk, ada Bapak Julianus Samperante, ada Bapak Daniel Khailitik, ada kakeknya Gio dengan adiknya Gio ya, Briel, yang juga dirawat di rumah sakit di Bintang Laut di Palopo. Ada Bapak Agus Filus Lumanto, Bapak Tuti kemarin sudah selesai cuci darah lagi ya di Rumah Sakit Omni, ya dikasih 1 kali seminggu, tapi mudah-mudahan meningkat untuk diberikan oleh rumah sakit. Ada Bapak Christian Badu ya, ada Bapak Talik Sumbung, ada Ibu Martina Ruru, ada Bapak Anis Taruk, ada
Ibu Ani Lewi ya, mamanya Nesa, juga neneknya Nesa yang dirawat di Palopo. Ya itu tadi ada Mama Nanda, ada Mama Stepi, ya ada Ibu Murni Tumbo bersama anak dan cucu-cucunya, ya keluarga Aris Tumbo, terus Bapak Yudi Bella, Bapak Sandro, ada keluarga Joni Marbun, ya keluarga, istri dan anak-anaknya, ada Mama Kristi, ya istrinya Pak Robi, ada Pak Jaja, dan ya mungkin masih ada yang belum ditahu ya, kita semua doakan mereka ya. Yang sampai sore tadi yang tidak termuat di warta itu adalah Febi Peda. Pak Joel sudah tadi ya? Ya. Bapak Joel, Pak Tarukada. Oh iya, Bapak Joel, betul Bapak. Pak istri. Iya, ada Bapak Paulus I Tarukada bersama istri, ya. Puji Tuhan, itu si Joel dia negatif. Iya. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan pada sore menjelang malam ini. Dalam satu ibadah minggu di jemaat-Mu, Jemaat Ebenezer. Kami bersyukur kami boleh dihimpunkan. Kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa sungguh kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Walaupun kepahitan kami alami, tetapi kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Karena itu ya Allah, senantiasa Engkau memelihara kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami masih menikmatinya dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan buat hamba firman-Mu. Bapak Pendeta Lius, Tuhan berkati bersama istri di dalam mengangkat tugas tanggung jawab. Kami berdoa untuk semua majelis gereja, pengurus OIG di dalam menata kehidupan persekutuan. Apakah itu dari PKB, PWGT, PPGT, dan SMGT. Kami berdoa kiranya semuanya itu dalam tuntunan kasih sayang Tuhan dalam menata kehidupan persekutuan. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang hamba-Mu sudah sebutkan tadi, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, baik yang jauh maupun dekat dari kami. Ya Tuhan, mari Engkau datang menjamah tubuh mereka yang sakit. Engkau memberkati semua penawar yang datang bagi mereka lewat makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang diterima di tempat mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, Tuhan berkuasa atasnya, sehingga mereka sembuh dari kelemahan yang dialami. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk saudara kami yang berduka cita, Mama Kesia, Mama Gebi, oleh karena kehilangan saudara kekasih mereka, sepupu mereka, yaitu anak dari Bapak Pendeta Sanang. Ya Tuhan berkati, ya Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka yang mengalami duka cita yang amat dalam. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Ada juga saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati sukacita mereka. Ya Bapa di surga, kami datang bergumul dengan keadaan yang sangat mencekam, yang menakutkan kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan datang memulihkan keadaan ini. Adanya pandemi COVID-19 di negara kami yang semakin meningkat. Bahkan di seluruh dunia ini Tuhan kami percaya Engkau datang menolong kami semua. Sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh jauh dari kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu. Berkatilah upaya pemerintah kami untuk boleh menghentikan pandemi ini. Dan kami percaya bahwa atas semua usaha pemerintah kami, Tuhan yang berkuasa. Ya Bapa di surga,
Kami berdoa buat anak cucu jemaat-Mu di dalam pendidikan mereka, di dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Tuhan kasihani mereka. Kami berdoa buat semua saudara-saudara kami Tuhan, dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan kasihani, Tuhan campur tangan untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat, secara khusus jemaat Ebenezer Tuhan, kiranya di tengah-tengah persekutuan ini, Tuhan senantiasa datang melingkupi semua jemaat-Mu, memberikan iman yang teguh, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang prima, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, sehingga semua anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Ebenezer, akan selalu kuat, walaupun di dalam kelemahan tubuh saat ini, tetapi Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera, bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi mereka. Dan kami percaya Tuhan menjauhkan kami semua dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya memulai hari esok di dalam jemaat-Mu bekerja, menuntut ilmu anak-anak kami semua. Bahkan semua aktivitas jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhan yang bertindak atasnya, memberikan yang terbaik untuk semua jemaat Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ya Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Dengarkan doa permohonan dan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Kita akhiri perjumpaan kita dengan lagu pelengkap Kidung Jemaat 248. Kalau ada yang pegang HP boleh di searching di HP-nya, atau mungkin ada yang lagi berdekatan dengan pelengkap Kidung Jemaat dan buka pelengkap Kidung Jemaat 248 untuk lihat liriknya. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Nah. Ya, oke. Pelengkap Kidung Jemaat 248 kita nyanyikan untuk mengakhiri perjumpaan kasih dalam persekutuan secara virtual saat ini. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terpuruk pada masa lalu. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila bisa aku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ayat 2. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku
selalu puji, bersyukur tiap hari karena karya yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila bisa aku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhan perlindunganku. Oke, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Salam sehat, salam kasih bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih kepada kita semua. Selamat Kaboro, selamat sehat semua, sehat. Amin, amin. Salam sehat. Baik yang jauh ada dari Makassar yang ikut Bapak San. Oh iya, mantap. Oh iya. Bapak Jen. Bapak Jen, ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya. Selamat. Iya, acaranya apa Toto? Mari makan bersama di rumah masing-masing. Kita makan masing-masing. Iya. Kopi. Kopi deh. Selamat. Edgar, sehat sayang. Kopi dulu. Boys. Kopi dulu. Mantap. Kemudian Bapak Jen. Tua kriak ini. Woi, Pangeran Oke. Asani mantap nih. Tua kriak ini. Kalau Tante Yosua bikinkan kita kue. Ayo. Oh iya, siap. Bapak Sani ada di mana nih? Di Makassar ya? Apa di mana nih? Di Seriti. Oh di Seri. Tuak Bang Sani, tuak. Ngiru tuak. Tapi ibadah dulu baru habis itu mengiru tuak. Pengandukan deh Bapak Sani. Mana Sani sama mamanya sehat? Dia di Parepare. Pak Jonathan juga ternyata. Ada Pak Jonathan. Ada juga ya. Mana Pak Jonathan? Malam Pak Jo. Pak Jonathan mana? Salam Pak Jonathan, bagaimana kabar, sehat? Pak Lia. Om Jo, wah mantap. Ya, hanya berseri-seri mukanya Om Jo. Indah ke Belanda.